Hai Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Welcome, selamat datang. Para Gemini, terima kasih untuk kamu yang sudah klik lagi video ini. Ini adalah general reading untuk pembacaan seputar cinta, hubungan asmara, love reading. Tema yang kita angkat kali ini adalah tentang perjalanan asmara, perjalanan cinta kamu para Gemini di periode Oktober ya. Di periode Oktober akan seperti apa perjalanan cinta para Gemini? Bukan hanya Gemini yang single saja, tetapi Gemini yang couple juga patut menyimak pembacaan general reading ini, karena nanti kita akan juga interpretasikan, kita akan baca juga baik untuk single dan couple di sepanjang video ini. Jadi kamu wajib simak dari awal sampai akhir ya. Yang hanya sekedar nonton saja, kelihatan nih dari admin saya kemarin menyampaikan kalau banyak nih yang cuma nonton aja, tapi belum subscribe. Coba diklik like dulu, tombol like-nya dikasih jempol ke atas dulu, lalu subscribe, diaktifkan juga lonceng notifikasinya ya, dibantu supaya channel ini berkembang untuk kamu Gemini. Baiklah, di pembacaan energi bulan Oktober, seperti apakah perjalanan cinta para Gemini, perjalanan asmara para Gemini, baik single maupun couple. Untuk kamu yang ingin hanya energi kamu saja yang ketarik, tidak kecampur atau tidak tertukar-tukar dengan energi cinta yang lain, kamu bisa chat WhatsApp admin untuk personal reading berbayar. Oke, gitu ya Gemini. Karena kalau personal reading berbayar, itu potensinya kita bisa fokuskan hanya melalui energi kamu saja atau energi orang yang kamu fokuskan. Kalau di sini, ini energi ribuan orang, jadi kamu bisa ambil sisi positif dan manfaatnya saja dari pembacaan di video kali ini. Perjalanan cinta, perjalanan asmara para Gemini baik single maupun couple, di bulan Oktober. Oke, worth waiting for. Kita keluarkan 5 kartu ya. Make the effort. Pay attention to the red flags. Flood. Children. Kita awali dengan para Gemini yang couple, karena di sini saya merasakan energi Gemini yang couple cukup mendominasi. Saya melihat ada beberapa sign atau tanda yang perlu kamu waspadai di periode bulan Oktober. Hal-hal yang berhubungan dengan simbol, kemudian juga hal-hal yang berhubungan dengan tanda-tanda, ciri-ciri. Kalau untuk yang couple, tiba-tiba pasangannya itu berubah secara sikap. Dalam arti pasangannya berubah jadi genit. Yang awalnya nggak pernah dandan, jadi sering dandan. Yang awalnya nggak suka keluar, jadi sering keluar-keluar, ya, hangout. Yang awalnya tidak begitu memperhatikan penampilan, tidak selalu wangi, biasa-biasa aja maksudnya begitu. Ada perubahan di bulan Oktober pada pasangan Gemini. Atau perubahannya justru pada Gemini sendiri yang saya lihat. Dia mungkin berubah karena ada sesuatu yang membuat itu terjadi. Di antaranya adalah bisa jadi dia ketemu dengan seseorang yang lama, bertemu dengan teman masa kecilnya, bertemu dengan teman sekolahnya, teman kuliahnya. Yang itu pada akhirnya nge-trigger ingat-ingat masa kecil dulu dan agak sedikit jadi genit gitu ya. Oke Gemini, sesuaikan apakah ini energi kamu atau energi pasangan kamu buat yang sudah berpasangan, baik itu masih pacaran, bertunangan, atau bahkan yang sudah married ya. Oke, karena memang saya melihat mungkin pasangannya Gemini ini merasa ada sesuatu yang sudah berubah, hambar seiring berjalannya waktu. Perasaan sudah tidak seperti dulu lagi, gitu loh. Ada sedikit perubahan atau banyak perubahan yang akhirnya membuat pasangannya Gemini menjadi jenuh, menjadi bosan. Padahal sebenarnya hubungan percintaan yang bisa dipertahankan atau diperjuangkan itu membutuhkan pengorbanan juga. Nggak bisa ketika kita sudah pacaran sama seseorang atau bertunangan dengan seseorang, apalagi menikah sama seseorang, udah jadi milik gitu ya. Tapi ya udah dibiarin begitu aja. Tidak ada effort lagi, tidak ada chemistry lagi, atau tidak ada perhatian lagi. Tidak bisa seperti itu karena dunia ini berputar. Oke, universe melalui energi-energi yang seperti itu, energi yang cuek, energi yang
perubahan kebiasaan. Dulu pacaran romantis banget, sekarang udah nggak pernah lagi mengatakan atau mengeluarkan kata-kata romantis. Itu juga sangat berpengaruh Gemini. Oke, paling tidak itu untuk yang couple. Sementara kalau yang single, saya merasakan di sini ada seseorang yang kelihatannya ini akan berusaha untuk menggoda kamu ya Gemini. Dia berusaha mendekat gitu. Berusaha mendekat, dia berusaha melakukan sesuatu, membuktikan sesuatu kepada kamu, dan ya, kita akan coba lihat apakah memang benar orang ini serius sama kamu. Untuk yang single, saya melihat ada potensi beberapa Gemini dideketin oleh orang baru di bulan Oktober. Kita lalu keluarkan 7 kartu berikutnya, kita lihat lebih detail, lebih dalam ya, lebih deep lagi seperti apa. Kita ketemu dengan Death, ada 8 of Cups, Temperance, King of Cups, 10 of Cups. Kemudian ada Wheel of Fortune. Satu kartu lagi di sini ada 3 of Swords. Oke. Gemini Oktober. Saya merasakan yang couple memang seperti yang saya bilang tadi. Ada semacam kejenuhan, ada semacam perasaan yang sepertinya itu memudar, sudah tidak seperti dulu lagi. Ini perasaan yang sudah berubah dari sebelumnya ya. Karena tadi saya bilang udah sah sebagai pacar, udah sah sebagai pasangan gitu, tapi udah dibiarin begitu aja. Sudah tidak terbangun lagi chemistry, sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak ada lagi saling peduli. Hanya karena secari kertas atau kesahan sesuatu, keabsahan sesuatu, atau berhubungan dengan legalitas. Udah legal kan, kamu udah pacar saya. Udah legal kan, kamu udah pasangan saya. Tapi kemudian tidak ada maintenance untuk sesuatu itu. Saya melihat yang couple ini ada situasi, potensi untuk bisa saling jauh. Ya, saling jauh. Menjauh bisa saja. Nah, di energi menjauh ini saya melihat Gemini dan pasangannya sebenarnya membutuhkan perhatian satu sama lain, hanya saja tidak didapatkan oleh masing-masing pasangannya kayak gitu loh. Karena di sini ada energi Temperance. Apalagi di sini sangat kuat energi pasangannya Gemini yang menjauh, mungkin dia ke-distract dengan sesuatu yang lain, dia lebih nyaman di tempat lain, dia lebih nyaman dengan situasi yang lain, tidak nyaman dengan Gemini. Setiap kali dengan Gemini mungkin dia kurang begitu terbuka perasaannya, ya kan? Dia hanya menjalankan tanggung jawabnya aja, hanya menjalani statusnya aja, seolah-olah dia menunjukkan kebahagiaan. Ya memang kalau saya lihat Gemini berpasangan ini tidak ada masalah berarti. Tidak ada sama sekali masalah yang berarti, karena energinya King of Cups, Ten of Cups, Temperance ini adem, landai, gitu loh. Tapi dengan landainya itu, membuat pasangannya Gemini ada rasa sedikit bosan. Oke? Ada semacam hal-hal yang tidak seperti diinginkan, tidak bisa diprediksi oleh pasangannya Gemini. Dan dimana ini, Gemini akan merasa kecewa dengan pasangannya juga sebenarnya. Oke, tapi ini bisa juga pada akhirnya di periode Oktober ada energi saling menyakiti untuk yang couple. Ya, hal-hal kecil itu akan jadi besar. Kalau yang sudah punya anak misalnya yang udah menikah, ini juga akan menjadi trigger untuk saling menyalahkan satu sama lain. Karena kamu nggak perhatian, karena kamu begini ya. Karena ini energinya seperti ada gangguan dari luar menjauh. Oke. Bisa jadi Gemini atau pasangannya Gemini ini mencari kesenangan di luar karena ada flirt, ada semacam godaan, gangguan dari luar yang membuat situasi menyenangkan di tempat lain tapi bukan dengan pasangannya. Oke, mungkin ini bisa dicegah dengan cara diperbaiki komunikasinya dan juga quality time-nya. Kemudian kalau kita bicara soal yang single, kita yang couple, oke, King of Wands, ini ya, ego, leadership, sama-sama ingin menang sendiri. Gemini ada energi di bulan Oktober kamu pengen menang sendiri. Pasangan kamu juga begitu. Jadi kalau sudah seperti ini agak susah. Susah karena sama-sama keras gitu ya. Sama-sama pengen didengerin, pengen mendapatkan apa yang dia mau. Agak sedikit cooling down sebaiknya untuk para couple di bulan Oktober. Sementara kalau yang single, saya melihat di sini
Orang yang mendekati kamu bisa jadi memang orang ini sudah cukup mapan secara pekerjaan, orang yang sudah punya cukup posisi, settle secara karir, ya kan? Dan saya melihat orang ini sepertinya siapa yang menggoda kamu Gemini, ini orang lama. Oke, orang lama. Dalam arti karena di sini ada children, dia bisa teman kecilnya kamu. Dia bisa teman sekolah kamu, dulu teman sebangku kamu. Kayak gitu. Kalian dulu pernah dekat tapi belum pernah jadian, misalnya begitu. Sebuah perasaan yang tersimpan dalam hati dari kecil sampai menuju sekarang ke dewasa. Kalian sempat lost contact, saya lihat ya. Dan di periode Oktober itu akan berubah situasinya. Dia akan mendekat. Mungkin dia merantau atau Gemini yang merantau di sini. Tetapi pada akhirnya kalian berdua dipertemukan kembali di periode Oktober. Ada energi temperance. Salah satu di antara kalian, entah Gemini atau seseorang yang terkoneksi dengan Gemini ini pernah gagal di urusan percintaan. Mungkin gagalnya itu belum disahkan secara legal, tapi putus gitu aja, masih menggantung bisa saja. Situasinya healing di sini. Mungkin bisa saja sebenarnya seseorang yang mendekati kamu ini Gemini adalah seseorang yang sudah berkeluarga, sudah punya anak bisa jadi. Makanya ini nggak bisa putus sama sekali, gitu. Tapi hubungan yang dijalani oleh orang itu Gemini itu kayak terlalu banyak sakit hati dan terlalu banyak masalah, saling menyakiti. Makanya dia nggak mau bertahan di situasinya, dia menjauh. Nah, di energi menjauh ini karena kamu sudah mengenal dia awalnya dulu gitu kan, kalian berdua ketemu dan saling melengkapi kalau yang saya lihat. Itu potensi terjadi di periode bulan Oktober. Oke, Gemini. Segala keputusan bukan tergantung pada pembacaan kartu ini. Jadi segala keputusan itu nantinya kalian sendiri yang menentukan. Oke, kalian harus bagaimana. Begitu tahu memang ini adalah energi kalian dan belum terjadi. Kalian mesti bisa tahu harus ngapain setelah terjadi ini gitu ya. Saya lihat begitu, baik untuk single maupun couple. Sekarang kita coba lihat bagaimana ciri-ciri fisik yang terkoneksi di video ini. Ini bisa saja ciri-ciri fisik kamu Gemini, bisa saja ciri-ciri fisik orang yang terkoneksi dengan kamu, pasangan kamu. Kita lihat ya. Di sini ada yang rambutnya tipis, bibirnya tipis atau alisnya tipis. Badannya agak kurus, berkulit sawo matang, pipinya ada yang cabi juga, tinggi semampai, berarti nggak terlalu tinggi ya. Ada yang berkacamata Gemini, ada juga yang berkulit kuning langsat, dan satu kartu lagi, ada yang fobia gelap, kulitnya gelap, atau suka dengan pakaian-pakaian yang gelap. Ya, ini ciri-ciri fisik. Bisa lebih dari satu orang ya, bukan hanya ciri-ciri satu orang saja, karena ini energi ribuan orang. Silakan kamu afirmasikan untuk hal yang baik dan positifnya saja. Jangan lupa dikasih jempol ke atas. Kalau mau kasih super thanks juga terima kasih banyak. Like, subscribe, klik lonceng notifikasinya. Bye-bye.